Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita kedatangan tamu ya di studio kita. Ada Ibu Dr. Susi Masniari Nasution SSMSI. Wah, ini tadi Ibu Susi Bu ya. Ibu Susi datang ya kan, ngetok pintu, kaget semua nih. Nah, yang dipikir yang datang Ibu Tio ya kan, ternyata bukan Ibu Tio, cuma mirip saja. Nah, Ibu ini kabarnya adalah seorang dosen. Jadi dalam kesempatan ini ya berhubung ada narasumber bersama kita bisa tanya-tanya tentang profesi dosen itu seperti apa, kemudian disiplin ilmunya apa nih. Kemudian karena Ibu Susi ini adalah seorang wanita, juga bisa kita bahas nanti tentang pendapat beliau masalah emansipasi wanita. Nah, ini mungkin bermanfaat lah bagi kita ya kan, terutama bagi generasi muda kita, kaum wanita yang ada di Kabupaten Langkat ini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Nah, salam sehat Bu ya kan. Ya. Jadi Ibu Susi ini intermezzo lagi ya kan, ini kawan FB nih. Kenal pertama di Facebook ya kan, di media sosial, berteman. Ternyata setelah berteman dekat, berbincang, dia ini adalah kakak kandung dari Ibu Rina Bu ya. Iya. Rina apa namanya? Rina Kartika Nasution. Nah, jadi tim Kelane ini udah kenal duluan dengan Ibu Rina, baru kemudian kenal dengan Ibu Susi. Jadi Bu, di sini ya kita sudah berhadapan, kami ingin tahu Bu, kira-kira profil pribadi Bu itu seperti apa sih gitu, supaya pemirsa juga tahu Bu. Silakan Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera buat kita semua yang pada hari yang cerah, sama ya. Ya, dan suasana yang cerah bahagia. Terima kasih sebelumnya ya, Bu. Pak Zulkifli sudah ya. mengundang saya, terutama di tempat kita PWI ya, gedung ya, PWI. Nah, ini adalah pertama sekali saya berkunjung kemari. Alhamdulillah ya, saya berterima sekali atas undangan tim Kelana ya. Ada. Jadi saya di sini ya ingin perkenalkan diri saya dengan Dr. Susi Masniari Nasution SSMSI. Kebetulan saya ini adalah seorang dosen sekaligus juga sebagai praktisi bisnis juga ya, dari bagian marketing kopi untuk tingkat ekspor internasional. Ya. Alhamdulillah saya dikaruniai anak 3 orang, 2 putra dan 1 putri. Ya, putra Muhammad Hafiz Al-Farizi, yang kedua Muhammad Rifi Al-Furqon, kemudian yang ketiga Vinanda Resha Al-Farah yang saat ini sedang berjuang ya untuk menyelesaikan studi SMA-nya, dan insya Allah mungkin akan mengejar sekolah kedinasan nanti ke depannya. Mudah-mudahan mohon doanya ya Ibu. Nah, di sini saya ingin juga menceritakan tentang bagaimana peran saya sebagai seorang ibu, seorang dosen ya, yang punya 2 profesi, yaitu sebagai dosen, sebagai praktisi akademik, kemudian sebagai praktisi bisnis yaitu marketing ekspor luar negeri. Nah, terutama di bidang green bean kopi. Ya, alhamdulillah. Pertama saya ingin juga menyampaikan ini kita baru melewatin saja hari Kartini tanggal 1 April. Ya. Nah, saya di sini mungkin bisa dikatakan itu nggak lepas dari seorang ibu. Saya begitu besar ya makna dari kisah dengan agenda ini itu adalah berfokus masalah tentang pendidikan, apalagi di sini sebagai dosen itu sangat luar biasa ya, bergelut dalam pendidikan. Saya harus bisa membagi waktunya mana yang seorang
peran kita sebagai seorang ibu, peran kita sebagai seorang yang punya profesi ganda di luar, kemudian bagaimanapun saya harus bisa memfungsikan ketiga ini sebagai seorang ibu dan sebagai seorang praktisi itu berjalan dengan baik. Kemudian Bu, apa tadi? Kopi? Kopi. Kopinya apa nih Bu? Kopi green bean. Itu bisa Arabica dan Robusta. Kebetulan saya bidang marketing untuk ekspor ke internasional. Jadi saya selalu berkontak atau berkomunikasi dengan seluruh negara. Awak kebetulan nggak penggemar kopi pula ya kan, jadi kurang inilah ya kan. Tapi bagi penggemar kopi kan pasti semangat Bu ya, sur dia ya kan. Iya. Oke. Kemudian Bu, masalah emansipasi tadi Bu. Iya. Bagaimana menurut pandangan Ibu tentang emansipasi wanita sampai dengan sekarang? Memang masih diperlukan apa cemana kan gitu? Ya harus ya, harus tetap dikembangkan, dilestarikan. Nah, saya sebagai seorang ibu memandang dari emansipasi wanita ini maknanya adalah kesetaraan gender. Ya, betul. Nah, ini itu dimana memfungsikan adanya kesamaan hak ya seorang perempuan, seorang wanita yang memperjuangkan terutama di bidang pendidikan, lebih mengutamakan pendidikan. Nah, saya sini berdiri sebagai seorang dosen, sebagai seorang ibu, sebagai seorang praktisi juga luar biasa. Ternyata dari saya sepertinya ada mengikuti jejak daripada sifat daripada Raden Ajeng Kartini ya, di mana saya sangat tertarik sekali karena saya merasa Pak Ju, saya merasa di situ ada 6 sifat yang saya merasa ada, mungkin sebagian yang ada kemiripan sih yang saya rasakan. Terutama itu ada cerdas ya, berwawasan luas. Nah, kita sebagai seorang ibu, saya di sini sebagai seorang ibu, sebagai praktisi pendidikan juga, kita sebagai seorang ibu tidak ada salahnya kita artinya sama-sama menjalankan hak dan kewajiban. Kita juga sebagai ibu bisa kok berfungsi dengan ganda sebagai seorang ibu dan sebagai punya profesi di luar. Yang penting sepanjang kita bisa melaksanakan fungsi hak dan kewajiban dengan baik, saya rasa tidak masalah gitu dalam hal rumah tangga gitu. Karena menurut saya kehidupan seorang wanita ini penting sekali dalam keluarga. Makna dari pendidikan itu artinya kita juga banyak belajar, apalagi sekarang kita sudah masuk dalam globalisasi awal, mana kita dituntut secara teknologi, secara bidang semua bisa kita input. Nah, kemudian pendidikan ini kan cukup luas kaitannya. Kalau apabila kita seorang ibu bisa kita menerapkan pendidikan ini adalah paling utama. Kemudian kalau misalnya kita ingin bekerja, ya harus minta izin suami bagi yang punya pasangan. Nah, tidak ada salahnya kita sama-sama, tapi dengan syarat tetap seimbang hak dan kewajiban, di mana kita berfungsi seorang ibu. Dan pula lalai pula urusan rumah tangga Bu ya. Jangan sampai nanti emansipasi ini kita salah gunakan. Nah, sekarang ini kan ada juga kita lihat gitu banyak kejadian tidak balance-nya fungsi dan hak dan kewajiban. Nah, ini suami bisa marah gitu. Jadi kita sebagai seorang ibu, kalau menurut saya nih, saya berpendapat tidak ada masalah kita mengikuti jejak daripada Raden Ajeng Kartini, karena menurut saya itu hal yang positif. Iya, bagus. Tapi itu semua tergantung pada kita sebagai seorang ibu. Karena sepanjang kita bisa memerankan diri kita sebagai ibu yang baik di rumah, apabila kita menuntut lebih, mempunyai hak, tapi dengan tidak menyampingkan kewajiban kita sebagai istri yang baik, saya rasa tidak masalah bagi seorang suami yang mengizinkan istrinya bekerja. Oke Bu, sebagai dosen tadi, dosen apa nih Bu, kalau boleh tahu? Nah, tadi saya menyampaikan bahwa bidang kajian saya adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Iya, bahasa Inggris. Sama sama saya Bu. Iya. Saya bahasa Inggris juga Bu. Iya, bahasa Inggris ini kalau kita pandang ya Bapak Ibu, terutama ibu-ibu nih yang saya sayangi yang di rumah, emansipasi di sini kalau kita kaitkan yang tadi itu, kita bawa ke pendidikan. Kebetulan saya kajian bahasa Inggris, nggak ada salahnya dong kita ada ilmu sedikit kita tanamkan, terutama pendidikan itu kita bawa dulu anak-anak kita gitu ya. Berarti di rumah bahasa Inggris aja Bu ya? Ya, supaya dia pendidikan pintar gitu Bu. Artinya ada sudut posisi positifnya. Kenapa? Sekarang karena kita sudah masuk dalam teknologi,
Nah, semua ala bahasa Inggris, di mana sih kita yang nggak mencapai bahasa Inggris? Jadi ada manfaat besarnya ketika kita sebagai praktisi juga, sebagai ibu juga, apa salahnya kita ajak dulu yang utama keluarga inti gitu loh, belajar bahasa Inggris dengan baik, karena mereka harus dihadapkan dengan saat ini, kehidupan saat ini kan teknologi, bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan karena semua mencakup dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, pendidikan, politik, sosial dan sebagainya. Jadi ini bisa masukkan nih, ada teman kita kan Bu, dia berusaha untuk belajar bahasa Inggris, ya kan? Cuma sehari-hari ini tetap bahasa Karo, nggak nyambung juga Bu. Karena dia kebetulan memang orang Karo Bu. Setidaknya bahasa Inggris diasah kan Bu. Nah ini dia bahasa Karo, dia kapan dia pinter soalnya. Saya rasa bahasa Inggris ini udah cukup luas ya. Luas Bu ya. Karena bahasa Inggris saya rasa tidak seasing dulu kok dulu kan. Nah sekarang di rumah komunikasi semua bahasa Inggris, baik internal maupun di luar. Apalagi saya bidang. Tapi Bu, kalau dalam percakapan itu kan, gimana tuh maksudnya bahasa Inggris itu kan bahasa pergaulan juga Bu ya? Bukan bahasa yang apa tuh? Tergantung konteksnya Pak. Oh gitu ya. Kalau konteksnya kita lagi berada di dalam atau di dalam hal pengajaran, itu kita mengajarkan harus menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Karena ini sangat berdampak. Terutama saya kan mengajar bidang yang fokus bahasa Inggris nih. Nah, mereka kan harus dihadapkan bahasa Inggris gitu ya ke depan. Nah, apa skill apa yang mau kalian mau yang diperlukan, yang dibutuhkan ke depan? Karena bahasa ini sangat rentan dengan maksudnya dengan kecekatan kita dalam mendengar atau listening ya, listening. Nah, misalnya I wanna say something misalnya, itu harus diperkenalkan. Itu bahasa yang harus diperkenalkan, yang setiap hari kita gunakan. Nah, kemudian untuk saya sebagai praktisi kopi tadi, nah saya harus bisa menegokan kopi, menawarkan kopi ke luar negeri. Dengan semua apa informasi yang diberikan sama bos kopi saya harus saya bisa sampaikan. Kalau tidak, ini bagaimana terjadinya transaksi? Betul. Otomatis purchasing order tidak akan pernah berhasil begitu. Kalau pun berhasil tapi kecil juga gaji kita Bu ya. Sesuai. Oke Bu. Kemudian Bu, Ibu yang sudah apa namanya? Staf mengajar tuh di mana saja Bu? Ya baik Pak. Sebenarnya perjalanannya cukup panjang ya. Saya mengawali dunia pendidikan ini sebenarnya saya lebih banyak berkecimpung di perusahaan sebelumnya. Jadi perjalanan saya ini tadinya saya sekretaris di perusahaan. Perusahaan itu perusahaan perkebunan Bina Rahmat Sejati, PT Dalanta Utama Sejati, dan juga pernah di Kadin Kamar Dagang Industri Sumatera Utara, bagian kita yang memberikan pelatihan-pelatihan untuk ke beberapa perusahaan. Nah, ternyata pada saya ingin juga bercerita kepada ibu saya di rumah, mudah-mudahan ini sebagai inspirasi Bu ya, kehadiran saya di sini diundang oleh Pak Ju ini, alhamdulillah semoga nantinya ini bisa menginspirasi ya ibu-ibu bahwa kita tetap fighting sebagai ibu gitu, kita tidak pernah dengan pasaran keadaan Bu, mesti belajar tetap belajar, apalagi sekarang ini sudah zaman di teknologi, kita harus berhadapan seperti itu. Ibu-ibu lucu Bu, asal udah bisa order apa tuh? Apa gitu? Shopee, ya udah cukup rasanya. Padahal nggak cuma itu kan Bu. Jadi Bapak Ibu, walaupun skill saya ini di bidang bahasa Inggris, tapi ibu-ibu, terutama ibu-ibu ya yang di rumah, banyak hal yang bisa ibu kerjakan yang berbau positif Bu. Ya tidak hanya kita mengurus sebagai ibu rumah tangga saja, karena nanti kita juga bisa menghasilkan inside income. Jadi ada penghasilan tambahan. Sekarang ini kan sudah zamannya online ya, kita tidak perlu bermodalkan. Nah ini saya masukkan sedikit bisnis Ibu ya, bahwa apa yang kita peroleh, ilmu yang kita dapatkan, kan sekarang sudah banyak dibantu dengan informasi-informasi dari internet. Saya rasa sudah gampang bagi ibu-ibu. Jadi memulai suatu bisnis itu tidak perlu banyak modalnya, dengan sedikit. Kemudian ibu-ibu harus menambah pengetahuan di bidang internet ya, di samping ada informasi-informasi yang dapat kita dari luar, dari buku, dari majalah, informasi di internet dan sebagainya. Saya rasa itu sangat memudahkan, sangat membantu ibu. Jadi kita bisa, tapi mohon maaf ibu, jangan sampai menyampingkan kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga yang baik, karena anak-anak perlu bimbingan juga. Dengar dan suami tuh juga harus kita layani dengan baik. Dengar tuh. Jadi Bu, mengajar tadi Bu di mana saja? Ini yang belum saya mengajar ini awalnya sih saya
mengambil studi S1-nya di sastra Inggris UISU. Itu SS tadi Bu ya? Iya, SS Sarjana sastra ya. Sastra. Nah, itu background saya, pendidikan saya. Kemudian S2 saya itu alhamdulillah saya lulus di USU. MSI ya? Sumatera Utara, iya, Magister. Nah, itu saya bidangnya adalah kajian Translation and Interpreting Studies. Artinya studi kajian terjemahan tulisan dan sebagai juru bahasa Inggris. Kemudian saya lulus lagi gitu di S3. Ya, sekarang alhamdulillah saya baru wisuda dapat gelar doktor. Itu yang doktor linguistik. Artinya kajian saya itu kan bagian terjemahan lisan dan tulisan ya, translation dan sebagai juru bahasa Inggris. Jadi kemudian tadinya saya banyak dikenal dengan beberapa dosen dari USU. Alhamdulillah saya terima dengan baik. Saya mengajar sebagai asisten profesor awalnya gitu ya, mengampu mata kuliah bahasa Inggris. Kemudian setelah saya di USU, saya juga tes di Unpri ya, Unpri ya, Unpri enggak yang di Medan. Oh, Medan ya. Prima Indonesia. Nah, itu saya di Fakultas Pertaniannya. Nah, kemudian saya beranjak lagi, saya mengajar di ekspansi mengajar saya di UNA sekarang, Universitas Asahan yang ada di Kisaran. Jadi alhamdulillah saya sebagai praktisi mengajar, sebagai dosen bidang kaprodi bahasa di bidang bahasa Inggris. Nah, itulah perjalanan saya. Dosen-dosen tamu apa istilahnya? Dosen-dosen tamu. Ya, kalau di UNI saya dosen tetap. Ya, dosen tetap, sebagai dosen tetap. Di Unpri juga dosen tetap. Nah, saya sebagai dosen tamu mungkin karena waktu ya, Pak, karena karena saya harus berjuang ya, Ibu. Saya harus bisa memaksimalkan waktu saya dengan baik. Ya, mana peran saya sebagai seorang ibu, luar biasa Ibu, luar biasa. Mungkin ini saya berbicara dengan apa adanya. Saya ingin membawa ibu-ibu supaya bisa terinspirasi, termotivasi. Karena dulu pada ceritanya saya ini tidak pernah bermimpi menjadi seorang dosen. Enggak ya Bu? Pak Jo, enggak pernah. Belakangan baru muncul Bu ya? Iya, jadi mungkin dengan keadaan saya rasa ya, keadaan juga bisa membuat kita jadi masuk ke dalam, tapi yang jelas kita lebih mengarah yang membawa positif nilainya buat keluarga. Karena bagi saya sebagai seorang dosen ini, praktisi pendidikan ini sangat mulia, apalagi untuk anak-anak. Kita bisa mendidik anak dengan baik. Bagaimana kita mendidik 1000 orang anak kita itu tadi. Ya. Kita ngajar sana, anak kita terbengkalai kan? Iya, nah makanya kita harus bisa memfungsikan waktu dengan baik, memaksimalkan dengan baik supaya dia lurus hasilnya. Jadi Bu, sebagai warga Langkat kan ya kan? Kira-kira pandangan Ibu nih bagaimana dengan pendidikan yang ada di Kabupaten Langkat? Masih menurut hemat Ibu sajalah ya kan? Apakah sudah baik? Apakah belum? Apa macam mana? Macam tadi bilang kan kaum wanita itu kan? Apa memang wanita itu taman SMA udah, apa memang minat perguruan tingginya sekarang udah jauh lebih meningkat, minat bahasa Inggris lagi ya kan? Malah sekarang misalnya nih mahasiswa saya itu cewek semua misalnya ya kan? Nah, gimana tuh Bu? Ya, baik, kalau saya lihat alhamdulillah cukup baik, hanya saja kita perlu merambah ke tempat-tempat yang bisa kita terapkan ilmu pengetahuan tadi, mana kira-kira yang kurang kita isi dengan hal yang bisa memajukan baik kampus tersebut maupun sekolah-sekolah, terutama yang di daerah yang sabab ya, daerah yang susah ya, pinggiran yang susah dijangkau. Bagi saya karena menurut saya ini karena hal-hal yang agak jauh ini agak susah dijangkau. Ya, betul. Mungkin ada beberapa faktor, mungkin faktor dari infrastruktur mungkin yang membuat kita baik guru pengajarnya juga. Nah, jadi itu perlu juga kita perhatikan gitu setidaknya agar supaya terjadi pemerataan pendidikan. Karena saya lihat alhamdulillah kebetulan saya juga sebagai praktisi dosen mengajar di Unipal Fakultas Langkat ya, sebagai dosen tamu. Nah, itu saya kebetulan saya bidang bahasa Inggris. Nah, saya ingin sekali memajukan terutama bidang bahasa Inggrisnya gitu. Bagaimana supaya lebih aktif, mungkin tadi sudah aktif, mungkin lebih aktif lagi ya. Jadi saya sebagai praktisi dosen bahasa Inggris, saya ingin sekali berkolaborasi setelah
bergabung dengan kampus tersebut, gitu, supaya bisa memajukan terutama Kabupaten Langkat. Betul. Nah, saya rasa setiap kabupaten itu kan punya ada nilai apa namanya? Nilai lebihnya ya. Baik nilai lebihnya, baik berpotensi di bidang kepariwisataan, apalagi bahasa Inggris. Karena ke situ gede Bu ya. Iya, karena yang namanya dunia pariwisata itu pasti identik dengan bahasa Inggris. Iya betul. Gitu. Jadi karena yang datang bakal ditarik itu terus-terus asing ya kan Bu? Betul. Jadi kita dengan sigap memberikan apa namanya informasi sebaik mungkin, apalagi nantinya mana tahu ini lebih bisa mengarah nanti bisa berkolaborasi antara kampus dengan dinas kepariwisataan di Kabupaten Langkat ini. Jadi bagaimana supaya bisa memajukan Kabupaten Langkat ini yang mempunyai nilai potensi cukup luar biasa di bidang hal kepariwisataannya maupun hal-hal lainnya. Oke Bu, kemudian masalah pemikiran Ibu lah, kira-kira pemikiran Ibu ini atau mungkin ada saran Ibu lagi yang mau Ibu sampaikan ya kan, baik kepada masyarakat maupun kepada Pemkab Langkat lah, agar kiranya yang sudah baik ini bisa lebih baik lagi kan, kira-kira gitu. Kira-kira apa itu Bu? Baik, kalau satu hal saya tadi karena kita sebagai seorang ibu ya, ayo mari Ibu kita sama-sama kita bangun ya, terutama kita di bidang pendidikan karena saat ini pemerintah sangat menyarankan di bidang pendidikan. Iya betul. Ya, tapi dengan tidak melupakan karena saat ini sekarang ini banyak berkecamuk di bidang apa ya, kelemahan kita ini adalah masalah bicara etik, akhlak. Iya. Jadi pendidikan ini wajib kita kenalkan. Kemudian tadi Bu, pengetahuan itu tidak hanya kita bisa berikan kepada apa namanya ya, kita sebagai praktisi gitu, tapi internal dulu kita untuk anak-anak. Nah, ini penting sekali. Jadi kita silakan aja kita mau berbuat bisnis ya, yang online di rumah seperti apa namanya menjual produk yang UMKM yang sifatnya yang home industri, rumahan Bu ya. Rumahan ini bisa membawa income pendapatan. Artinya Ibu bisa menambah mungkin kekurangan, hasilnya bisa mencukupin kehidupan ya. Ada sesuatu yang misalnya bisa menutupi atau melengkapi lah ya dari pendapatan suami. Saya rasa ini punya bernilai sekali pada Ibu ya, terutama di rumah yang mungkin tidak mempunyai profesi di luar. Nah, saya rasa banyak hal-hal positif yang bisa dikerjakan di rumah. Kemudian untuk Langkat, saya rasa setiap daerah ini punya potensi ya, baik natural research maupun human research. Artinya apalagi Langkat ini saya lihat ya banyak sekali yang bisa kita kembangkan, yang kita bisa mendatangkan di bisa negara gitu, terutama pemerintah daerah ini sangat bisa terutama. Nah, bagaimana untuk mencapai itu? Berarti kita harus melihat apa kira-kira yang perlu kita lengkapi, kita tambahkan supaya dia menjadi akses yang bisa dilihat oleh semua negara ataupun minimal wisata lokal gitu. Jadi itu yang kira-kira kurang, mungkin aksesnya gimana kalau misalnya jalan kurang baik misalnya. Betul. Nah, apa yang kira-kira kemudian keramah-tamahan masyarakatnya ya, Bu. Hospitality juga itu harus ditingkatkan, sopan santun. Karena apa? Hospitality. Iya, hospitality. Nah, pasti nggak ngerti ini. Nah, karena apa? Bagaimana supaya mempunyai nilai tambah gitu, bagaimana supaya bisa show off dengan dunia luar bahwa kita punya potensi loh gitu. Berarti apa yang perlu kita lengkapi sehingga ini menjadi akses yang bisa menghasilkan tambahan untuk pendapatan daerah. Kemudian sarana untuk human research-nya. Nah, ini bisa kita tingkatkan karena ini bahasa Inggris ini mendukung sekali untuk bidang pariwisata. Mungkin kita adakan pelatihan semacam pelatihan atau kita public speaking atau speaking written. Untuk apa itu namanya pemandu tuh Bu ya, para pemandu. Sebagai guide. Karena para turis akan membutuhkan kita di situ. Dan kita perlu juga membuat suatu language center, pusat informasi atau information center untuk supaya memudahkan baik wisata lokal maupun mancanegara gampang untuk berkomunikasi. Ya, satu hal lagi, bagaimana supaya yang tadi berpotensi tadi itu daerah itu bisa mempunyai atraktif daya ketertarikan. Nah, ini yang membuat nanti dia akan kembali lagi karena mempunyai good impression, kesan yang baik gitu. Baik masyarakatnya maupun kita sebagai bisa lagi nih ya Bu.
wisatawan tuh masuk ya kan, masyarakat setempat tuh cuek. Iya. Jadi mungkin itulah nilai kurangnya. Nah, iya. Tapi kalau nilai lebihnya itu tadi sambutannya ramah. Iya, ramah. Kemudian ya 1212 bisa bahasa Inggris tadi, Iya, walaupun bahasa Inggris. sikit-sikit ya kan Iya, Bu. benar. Jadi Karena- turis tadi senang ya kan Iya, gitu kan Bu. benar. Jujur saja, seandainya kita punya nilai yang berpotensi di bidang natural resource-nya, sumber kekayaan alam yang cukup indah, luar Iya. biasa, tapi tanpa dibarengin disupport dengan supported by the apanya tadi nih, guide-nya tadi atau SDM-nya ya. SDM-nya, Marisa, ini akan bisa mengurangi nilai potensi Iya. dari daerah tersebut. Udah habis itu karena Ibu bahasa Inggrisnya berarti dari kecil dulu hobi bahasa Inggris dulu atau senang gitu Bu ya. Daftar dulu kalau tapi Iya. daftar dulu. Di dunia ini there is no impossible when we do the good thing atau do the kindness to others. Jadi tetaplah kita berbuat baik, kita lakukan hal-hal yang positif yang bisa mendukung kita. Jadi kan Bu, si Ricky nih kawan kita nih kan, anaknya pun gitu juga Bu dileskannya. Nah, gitu Tapi ya. sadari gak dipancingin dengan bahasa Inggrisnya gitu kan? Iya. Percuma juga atau kurang juga kan Bu. Harusnya dipancing, biarlah dia yang nggak begitu pintar. Iya. Nanti kan dijawab sama anaknya kan. Iya, Nah, benar. itu dia. Karena ada istilah dari terms ya, the practice make progress. Artinya ala bisa karena biasa. Iya. Semakin kita sering berbahasa ya, mempraktiskan bahasa Inggris kita walaupun terpatah-patah ya. Betul. Atau namanya little si I can gitu. Menurut saya not little si I can but please do always gitu. Iya. Jadi selalu Memang kecil-kecil tapi selalu ya Bu. Iya. Jadinya Karena kan bahasa ini sifatnya harus dibiasakan. dibiasakan. Jadi kita walaupun kita kita tinggal di kampung orang, walaupun bahasa yang kita bawa itu kalau itu sudah mendukung bahasa Inggrisnya, Iya. kita akan terbawa gitu karena setiap hari mereka menggunakan itu. Jadi saya sama istri pun suka gitu Bu bahasa Inggris ya. Bagus. Cuma I love you aja, cuma yang lain nggak tahu. I love you. Pagi, siang, sore, malam. Iya. Jadi kena Apalagi di rumah ya Pak Jul. Iya. Itu penting sekali. Kita bangun mulai dari internal dulu ya. anak kita kan dengar kan Bu. Nanti dia kan belajar ya kan. Iya, jadi agar supaya nanti ketika anak sudah masuk ke sekolah yang lebih tinggi ataupun mungkin kita ada uang ya bisa menyekolahkan anak atau dia lulus scholarship ya mungkin beasiswa, mereka sudah gampang, Udah habis itu gini Bu. beradaptasi. Sekarang bahasanya sudah sejak SD kan. Dulu kita SMP kalau salah. Iya, sekarang dari TK. Dari SD, TK pun mungkin ya. TK, gitu. Tapi ada hal yang nggak bisa kita paksa sekali. Iya. Bahasa itu. Biar aja dia ngalir Karena aja. sifat bahasanya adalah fleksibel. Fleksibel, Ya, betul. fleksibel. Jadi dia dengan tapi yang jelas kalau untuk kita berbahasa asing itu lebih sering lebih baik. Iya. Tidak usah Bapak Ibu dulu memikirkan salah atau gimana. Kebiasaan dulu mengucapkannya karena melatih pendengar itu tidak gampang. Tapi kan gini Bu, lain diucapkan lain arti nanti nggak? Lain diucapkan, Lain arti dia. makanya kita harus belajar vocabulary dengan baik. Coba saya tanya Bapak Ibu, di mana bahasa Inggris yang nggak ada, Iya. yang masuk dalam aspek kehidupan kita? Iya. Harus membutuhkan bahasa Inggris. Interview ada bahasa Ada bahasa Inggris. Inggris. Keluar negeri, tes TOEFL harus ada tes TOEFL dulu. Terkendala lah kita pokoknya itu. Iya begitu. Jadi artinya saya sebagai praktisi pendidikan yang bidang bahasa Inggris, ayo mari Ibu dan mungkin Bapak Ibu yang lainnya, pemirsa yang menyaksikan ini, ayo kita jadikan motivasi belajar ini terutama di bidang pendidikan. Nah itu tadi. Oke, demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Susi. Ini bincang-bincang istimewa nih kan. Wah, kelas tinggi. Kita pun yang kita undang ini nggak lagi kelas rendah ini, makin nih lebarnya kelana tadi nih. Nah, tim kreatifnya ya, Mbak. Abang S berapa? Oh, saya S1 Bu tetap. Belum ada lagi niat untuk ini. S1 dulu zaman saya itu udah hebat sekali. Ya kan, saya wisuda itu. Kalau kita sekarang tuh apa tuh namanya? Dikibotin tuh namanya, apa namanya? Iya, Bu. Ya, Nah, cara syukur. dibuat syukuran lah, syukuran Ya. ya. Sekarang S1 udah biasa. Ya, Ya kan? Nah, Ya. kalau dulu masih jarang di kampung kita ya bisa dihitung. Iya. Nah, jadi kita kan dibuat apa yang acaranya itu kan hiburan, undang sanak pemilih, undang apa. Iya. Sekarang kan enggak. Semua kampung. Macam kemarin kita lewat tempat Ibu Susi kan, banyak karangan bunga ya kan. Apaan ya, Bi? Rupanya apa namanya? Syukuran. Nah, karena mendapatkan gelar S3. Iya. Bukan tanggung, bukan lagi S2. S2-nya udah MSc Ibu ya. S3 dia kan jarang wanita lagi ya itu. Maka kami tertarik. Iya. Kebetulan ada Bu Rina tadi kan. Nah, kami cakap-cakap kan. Iya. Rupanya kakaknya sendiri.
Alhamdulillah. Siapa tuh Bu? Oh, bilang kan, kayaknya istimewa lah tuh orangnya. Karena wanita yang S3 itu memang jarang. Dan saya tetap ke situ deh Bu. Ini bisa nih kita undang, kira-kira gitu Bu. Kebetulan kakaknya sendiri gitu. Iya, terima kasih. Jadi demikianlah, semoga bincang-bincang kita ini bermanfaat. Di lain waktu kalau misalnya kami undang lagi berkenan Bu ya. Mana tahu ya kan Bu, entah ngomong yang lain ya kan. Baik. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.